فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره, dan adapun orang yang diberi kitab dari arah belakangnya. Ada ayat yang lain, wa amma man utiya kitabahu bishimalih, dan ada yang diberi kitab bishimalihi dengan tangan kirinya. Berarti dia menerima kitab dengan tangan kirinya, itu pun dari arah belakang. Dan orang seperti ini akan mengatakan suburon, kecelakaan. Bagaimana bentuk kitab ini? Kitab ini, buku catatan ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak membiarkan yang besar maupun yang kecil illa ahsaha, kecuali semuanya dimasukkan. Hingga orang yang rajin berbuat dosa, dia ketakutan untuk melihatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Diberikanlah kitab-kitab catatan amal itu. Fataral mujrimin, maka engkau akan lihat al mujrimun, orang yang rajin berbuat dosa. Mushfiqina mimma fihi, mereka ketakutan untuk membaca isinya. Kenapa ketakutan membaca isinya? Dia ketakutan dengan seluruh amalnya yang isinya keburukan. Lalu dia mengatakan, la ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa? Ya wailatana, celakalah kami. Ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Besar kecil semuanya tertulis di situ. Dan seberapa ukuran kecil yang ditulis? Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal walaupun seberat dzarrah berupa kebaikan, dia akan melihatnya. Siapa yang beramal seberat dzarrah berupa keburukan, dia akan melihatnya. Atadruna man dzarrah? Apa itu dzarrah? Telur semut. Ada yang lebih kecil dari itu. Anda bisa lihat cahaya yang masuk ke dalam ruangan kita, kemudian ada titik debu, ada banyak debu yang terbang-terbang, ditangkap nggak bisa. Berapa beratnya debu ini? Manusia akan kesulitan untuk menyebutkan beratnya. Dalam sebuah timbangan digital yang sangat sensitif, ketika tangan Anda bergerak menghasilkan angin, dia bergerak angkanya. Tapi dalam lempengan timbangan itu ada banyak debu-debu yang nempel dan dia nggak ada angkanya. Seperti itulah gambaran seberat dzarrah yang disampaikan oleh sebagian ulama. Demikian kecil dzarrah itu, tapi masuk dalam buku catatan amal yang dilakukan oleh manusia. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang beramal walaupun seberat dzarrah berupa keburukan, dia pasti akan melihatnya. Karena itu dalam syariat kita diajarkan untuk membangun kewaspadaan dari semua perbuatan dosa, baik besar maupun kecil, sampai Nabi SAW mengingatkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tahkiranna, janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil. Janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil ini nantinya akan menjadi dosa yang besar. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar. Ini contoh dampak meremehkan dosa kecil. Kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa perang Khaibar. Falam nagnam dhahaban wala fiddah. Dan kami tidak mendapatkan ghanimah berupa emas maupun perak.
illal amwala wathiyaba wal mata, selain beberapa harta benda seperti makanan, kemudian perabotan, pakaian dan yang lainnya. Fa'ahda rajulun min bani Dhabib yuqalu lahu Rifa'ah bin Zaid li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Mid'am. Kemudian Rifa'ah bin Zaid menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang budak namanya Mid'am. Wajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Wadil Qura. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh budak ini untuk menuju ke daerah Wadil Qura. Hatta idza kana biwadil Qura bainama Mid'am yahuttu rahlan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sahmun a'irun faqatalah. Ketika Mid'am ini sedang menyiapkan kendaraan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada panah yang nyasar ke arahnya lalu menancap ke badannya, kemudian dia mati. Faqalan nas, maka manusia yang hanya melihat dari sisi zahirnya, mereka mengatakan hani'an lahul jannah, dia akan mendapatkan surga. Sungguh bahagia orang ini, dia mati terbunuh fi sabilillah dalam rangka mau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia akan mendapatkan surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalla, tidak. Sebaliknya, walladzi nafsi biyadihi inna asy-syamlata allati akhadhaha yauma Khaybar minal maghanim lam tusibha al-maqasim la tashta'illu alaihi nara. Sungguh demi Allah, dia telah mencuri, dia mengambil syamlah, sebuah baju yang dia ambil dari harta rampasan perang sebelum dibagi, ini akan membakar dia di neraka. Falamma sami'a dzalikan nas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, maka banyak orang yang kemudian store. Ada yang menyerahkan 1 kalung sandal, ada yang menyerahkan 2 kalung sandal, ada yang menyerahkan sandal itu sendiri. Ya Rasulullah, ini saya ambil ketika perang. Jadi yang mungkin dalam anggapan manusia mengambil sedikit itu enggak apa-apa. Tapi oleh Nabi SAW dinyatakan dia di neraka disebabkan karena dia mengambil satu baju yang bukan haknya, yang itu merupakan ghanimah sebelum dibagi. Ketika orangnya mati sampai menghilangkan pahala jihad dia, bahkan sebaliknya dia dimasukkan ke dalam neraka. Lalu kemudian para sahabat yang mendengar itu langsung setor. Ini yang dia ambil waktu perang tadi. Ada yang cuma bawa 1 sandal, ada yang cuma bawa kalung sandal. Dan dulu jamaah, yang namanya benda-benda yang melekat pada manusia, ketersediaannya masih terbatas. Sehingga harganya cukup mahal. Maka baju itu mahal dulu, pakaian itu mahal, kemudian sandal itu mahal. Karena benda seperti ini ketersediaannya masih terbatas. Mungkin berbeda dengan zaman sekarang. Meskipun berapa sih nilai 1 kalung sandal? Tentu saja lebih murah dibandingkan baju. Sampai kata Nabi SAW, syirakun min narin, syirakani min narin. 1 kalung sandal penyebab neraka, 2 kalung sandal penyebab neraka. Hanya kalung sandal diserahkan. Apalagi amplop liar. Bagaimana dengan mereka yang menerima dengan jumlah besar? Bagaimana dengan mereka yang mendapatkan harta dari sesuatu yang haram dengan jumlah yang lebih besar? Jika hanya sebatas kalung sandal menyebabkan orang masuk neraka, bagaimana dengan yang nilainya lebih besar? Baik. Dari sinilah kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan, jangan remehkan semua perbuatan dosa. Walaupun itu kelihatannya kecil, tapi ini menjadi penyebab kebinasaan ketika di yaumil qiyamah. Dan kita lihat bagaimana kondisi para sahabat. Sahabat adalah manusia yang demikian takut dengan perbuatan dosa. Sampai yang mungkin kita anggap itu lebih lembut dibandingkan rambut.
Tapi bagi para sahabat itu hal yang membinasakan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, bagaimana para sahabat menilai sebuah perbuatan dosa. Innakum la ta'maluna a'malan hiya addaqqu fi a'yunikum minasy'ari. Kalian melakukan amalan yang itu lebih lembut bagi kalian dibandingkan rambut. Lebih lembut dibandingkan rambut. Dalam pandangan kalian itu lebih lembut dibandingkan rambut. In kunna lana'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Tapi dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami anggap itu sebagai al-mubiqat, sesuatu yang bisa membinasakan. Kita menganggapnya itu lebih remeh dibandingkan rambut, tapi bagi para sahabat innahu minal mubiqat, itu termasuk di antara bentuk dosa besar. Keterangan yang lain disampaikan oleh Ubadah bin Qurt radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innakum lata'tuna umuran hiya addaqqu fi a'yunikum minasy'ari. Kalian melakukan berbagai macam maksiat yang kalian anggap dalam pandangan kalian itu lebih lembut dibandingkan rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat. Padahal kami dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap perbuatan dosa itu sebagai al-mubiqat, perbuatan dosa yang membinasakan, artinya masuk kategori dosa besar. Qala Humaid, perawi yang bernama Humaid mengatakan, fadzukira dzalika li Muhammad bin Sirin. Lalu apa yang disampaikan oleh Ubadah bin Qurt ini diceritakan kepada Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in. Faqala, kemudian Muhammad bin Sirin mengatakan, sadaqa, betul apa yang dikatakan oleh Ubadah bin Qurt, wa ara jarral izar minha, dan menurutku nyeret sarung ketika orang berpakaian kemudian pakaiannya menjuntai ke tanah, minha termasuk diantaranya. Yang mungkin bagi sebagian orang zaman sekarang, cuman kayak gini kok dibahas, cuman kayak gini kok dianggap dosa, cuman kayak gini, cuman kayak gini, cuman kayak gini. Berawal dari kata cuman seperti ini, akhirnya orang berani untuk melakukannya. Baik. Demikian pula para sahabat yang lain. Mereka adalah orang-orang yang demikian takut terhadap perbuatan maksiat. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepadaku, ya Aisyatu, iyyaki wa muhaqqiratil a'mal fa inna laha minallahi taliban. Wahai Aisyah, janganlah kamu meremehkan amal, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menuntutnya. Baik besar maupun kecil, semua akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula yang disampaikan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Waspadalah kalian terhadap sikap meremehkan perbuatan dosa. Meremehkan perbuatan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membuat permisalan. Anda lihat ada sebuah sungai yang sungai itu membawa ranting. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama mathalu muhaqqiratiz dzunub ka qaumin nazalu fi batni wadin. Perumpamaan orang yang meremehkan dosa itu seperti orang yang turun di sebuah lembah. Lalu dia melihat di lembah itu ada air yang membawa audan, yang membawa ranting. Satu ranting, hatta indoju khubzatahum, sampai ketika numpuk-numpuk sehingga ranting itu jumlahnya banyak, kemudian menghalangi arus. Wa inna muhaqqiratiz dzunub mata yu'khadhu minha sahibuha tuhlikuhu. Andaikan orang yang meremehkan dosa itu setiap kali dia berbuat dosa langsung dihukum oleh Allah, pasti dia akan mati lebih cepat.
Namun Allah Subhanahu wa taala latifun bi'ibadihi. Allah zat yang maha lembut kepada hambanya, sehingga perbuatan hamba tidak langsung diberi hukuman oleh Allah. Allah bersikap lembut kepada hambanya sampai pada akhirnya ketika sudah mendekati kematian atau dia sudah mati, barulah seluruh hukuman itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, walau yu'ajjilullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Andaikan Allah menyegerakan hukuman yang Allah berikan kepada manusia disebabkan perbuatan dosa dan maksiatnya, maka Allah tidak akan membiarkan ada makhluk yang bisa hidup di muka bumi ini. Sehingga kalau misalnya Pak, satu dosa diwujudkan satu bisul, kira-kira yang hidup di sekitar kita atau bahkan kita sendiri Pak, ada berapa jumlah bisul? Satu dosa satu bisul Pak. Kira-kira jadi apa kita Pak? Badan kita penuh dengan bisul. Apalagi ketika kita tinggal di daerah yang aurat tercacar di mana-mana. Sehingga dalam posisi ketika satu dosa diwujudkan satu bisul, akan banyak sekali luka yang ada di badan kita. Demikianlah kira-kira gambaran yang diberikan oleh Al-Quran. Andaikan setiap dosa manusia itu diwujudkan oleh Allah sebagai hukuman, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka Allah tidak akan membiarkan adanya makhluk yang bisa hidup di muka bumi. Karena akan terjadi banyak sekali bencana alam. Sering terjadi tsunami, gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan seterusnya. Namun Allah tunda semua perbuatan maksiat itu hukumannya, hingga pada akhirnya Allah Ta'ala akan berikan secara kontan. Baik. Karena sesuatu yang kecil ketika dibiarkan akan jadi apa? Besar. Ingatlah gunung itu dari kerikil. Sehingga ngumpulin kerikil-kerikil, tapi dalam waktu yang tidak ada ujung, terus menerus dia lakukan, maka kerikil itu lambat laun akan menjadi sangat besar sehingga seperti gunung. Demikianlah aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, apa yang menyebabkan manusia itu menjadi mudah dan meremehkan perbuatan dosa? Dalam Al-Quran ada 3 cerita yang dialami oleh orang masa silam, yang ini menunjukkan praktek meremehkan perbuatan dosa, sehingga sampai membuat mereka jadi semakin menjauh dan kemudian sebagian keluar dari Islam. Yang pertama, keyakinan bahwa ketika kita berbuat dosa, nanti kalaupun masuk neraka hanya sebentar. Nanti kalaupun masuk neraka hanya sebentar. Siapa yang punya keyakinan ini yang Allah ceritakan dalam Al-Quran? Orang Yahudi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Paling nyemplung neraka ya cuma sebentar. Kalau masuk neraka paling cuma sebentar, hanya beberapa hari saja. Sehingga dia merasa aman dengan perbuatan dosa yang dia lakukan, karena kalaupun disiksa itu tidak lama menurut anggapan dia. Kalaupun disiksa itu tidak lama, paling hanya sebentar, sehingga membuat dia semakin berani untuk berbuat maksiat. Ini yang pertama. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul attakhadtum indallahi ahdan. Apakah kalian sudah pernah mengikat perjanjian dengan Allah sehingga kalian yakin kalau nanti masuk neraka hanya sebentar? Dari mana kamu tahu? Padahal jamaah, 1 hari di akhirat sama dengan berapa? Sama dengan 1000 tahun. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Manusia merasakan suasana yang demikian lama, sehingga 1 hari di akhirat seperti 1000 tahun. Yang kedua, yang menyebabkan orang itu semakin berani berbuat maksiat,
keyakinan bahwa setelah berbuat maksiat saya bisa beramal soleh dan nanti saya akan bertaubat dengan amal soleh itu, dosa-dosa saya akan diampuni. Keyakinan selesai maksiat dia bisa beramal soleh, yang amal soleh itu akan menghapus dosanya. Allah bercerita tentang saudara-saudaranya Yusuf. Bagaimana kondisi saudaranya Yusuf? Saudaranya Yusuf, mereka membuat makar untuk membunuh siapa? Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan salah satu ucapan tentang mereka, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Uqtulu Yusufa awit rahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Awit rahuhu ardan, atau buang dia ke padang pasir. Yakhlu lakum wajhu abikum, agar keberadaan Yusuf tidak mengganggu kalian di mata bapak-bapak kalian, di mata bapak kalian. Artinya apa? Mereka selama ini merasa iri ketika Yusuf ada di keluarga mereka, mereka iri. Kenapa yang disayang kok Yusuf? Sehingga membuat mereka ingin menyingkirkan Yusuf. Uqtulu Yusuf awit rahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Buang Yusuf ke padang pasir atau bunuh itu Yusuf biar dia tidak ganggu kalian di mata wajah bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan nanti setelah ini mari kita sama-sama jadi orang saleh. Jadi punya rencana untuk membunuh seorang nabi, tapi setelah itu mereka mengatakan apa? Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nanti setelah ini kita akan jadi orang saleh. Sehingga terkadang ada orang yang merencanakan maksiat, tapi di saat yang sama dia juga punya rencana untuk berbuat taat setelah maksiat. Nah, paling nanti kalau dipakai sholat kan dosanya hilang. Katanya kalau dipakai haji, dipakai umroh dosanya hilang. Kalau nanti dikeluarkan dengan zakat, hartanya akan kembali suci. Dan ungkapan-ungkapan yang semisal yang itu memotivasi orang untuk berbuat maksiat.